Halo, perkenalkan nama saya Amanda Marta Damayanti dengan NIM B10312211137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Trendi Putra dengan NIM B10312211169 sebagai mahasiswa semester 5 pada jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dengan NIM B103121152. Perkenalkan nama saya Utavia Novrianti dengan NIM B10312211242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiful Mujarosida dengan NIM B1031231006. Nah, jadi di sini saya Nah, pada video kali ini, saya bersama kelompok saya akan membahas tentang interpretasi analisis rasio pada perusahaan PT Surya Citra Media. Saya akan mempresentasikan tentang rasio-rasio. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar PT Surya Citra Media menunjukkan kinerja likuiditas yang sangat baik sepanjang periode 2019 hingga 2022. Pada 2019, rasio ini tinggal di 2,5, menunjukkan perusahaan memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendek pada ekonomi pada 2020. Jadi penurunan menjadi 2,34, tetapi masih di atas angka aman. Meskipun tantangan ekonomi mungkin mempengaruhi likuiditas pada 2021, rasio lancar meningkat menjadi 3,92, menunjukkan likuiditas yang sangat kuat meski sedikit menurun pada 2022 3,66 dan 2023 3,26 yang masih menunjukkan posisi yang aman. Terus yang kedua ada rasio kas. Rasio kas menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Pada 2019, rasio kas sebesar 0,55 menunjukkan bahwa kas perusahaan hanya mampu menutupi sebagian dan kewajiban jangka pendek. Namun pada 2021 rasio ini melonjak menjadi 1,50, menunjukkan peningkatan kas yang sangat baik. Penurunan terjadi pada 2023 1,12 dan lebih tajam lagi pada 2003 0,8, mengindikasikan perusahaan semakin bergantung pada sumber daya selain kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus yang ketiga ada rasio cepat. Rasio cepat PT Surya Citra Media menunjukkan kecenderungan positif terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Pada 2019, rasio ini adalah 2,66 yang menunjukkan likuiditas yang baik. Penurunan terjadi pada 2020 1,90. Namun, perusahaan tetap berada dalam posisi yang sehat. Nah, pada tahun 2021, rasio ini melonjak menjadi 3,46 yang menunjukkan peningkatan efisiensi. Meskipun ada sedikit penurunan pada 2022 dan 2023 sebesar 3,14 dan 2,73, perusahaan tetap menunjukkan posisi likuiditas yang cukup kuat. Nah, selanjutnya ada rasio perputaran kas. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan kas yang ia miliki. Nah, pada tahun 2019, rasio ini di angka 2,15 yang menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan kas untuk mendukung operasinya. Nah, pada 2020, rasio ini meningkat lagi menjadi 2,47 yang mencerminkan peningkatan efisiensi. Namun, pada 2021, rasio ini menurun secara tajam menjadi 1,19 yang mengindikasi penurunan efisiensi kas. Nah, rasio ini pulih sedikit pada 2022 dan 2023 yang masing-masing rasionya ada di 1,29 dan 1,26. Nah, meskipun adanya pemulihan ini, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dalam menggunakan kas untuk menghasilkan penjualan. Lalu yang terakhir di rasio likuiditas ini yaitu rasio inventory to net working capital, di mana rasio ini mengukur ketergantungan perusahaan terhadap persediaan
dalam modal kerja bersihnya. Nah, pada tahun 2019, rasio ini ada di angka 0,36 yang menunjukkan proporsi yang wajar antara persediaan dan juga modal kerjanya. Nah, rasio ini menurun pada tahun 2020 menjadi 0,33 yang menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Nah, pada tahun 2021, rasio ini menurun secara signifikan menjadi 0,16, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mengelola persediaannya dengan sangat efisien pada periode tersebut. Namun, rasio ini sedikit meningkat pada tahun 2022 dan juga 2023 menjadi 0,20 dan juga 0,23, di mana hal ini mengindikasi nih bahwa persediaannya mulai mengambil porsi yang lebih besar daripada modal kerja bersihnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh manajemen dari perusahaan tersebut agar tidak membebani modal kerjanya. Nah, di rasio solvabilitas ini kita mengambil 3 analisis rasio, yaitu yang pertama ada debt to equity, terus ada debt to asset ratio, dan ada time interest earned. Nah, yang pertama itu debt to equity ratio, di mana debt to equity ratio ini menunjukkan fluktuasi dalam ketergantungan perusahaan terhadap hutangnya untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2019, PT Surya Citra Media ini memiliki rasio yang cukup rendah, yaitu 0,22, yang mencerminkan kebijakan pembiayaan yang konservatif. Namun, ada peningkatan yang signifikan nih pada 2020 sebesar 0,74, yang menunjukkan perusahaan itu menghadapi tekanan likuiditas dan perusahaan ini memilih untuk menggunakan lebih banyak utangnya selama masa pandemi. Nah, setelah itu rasio ini kembali menurun pada 2021 dan 2022, yaitu sebesar 0,33 dan 0,27, yang menunjukkan upaya perusahaan ini dalam mengurangi ketergantungannya pada utang dan juga kembali ke posisi keuangan yang lebih stabil. Nah, pada 2023 rasio ini sedikit meningkat nih menjadi 0,30. Namun peningkatan ini tetap dalam kisaran yang aman dan menunjukkan bahwa perusahaan ini masih dapat mengelola utangnya dengan hati-hati. Yang kedua itu ada debt to asset ratio. Nah, rasio ini mengindikasi sejauh mana sih perusahaan itu membiayai asetnya dengan utangnya. Pada 2019, rasio ini sangat amat rendah, yaitu di angka 0,18. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mengandalkan utangnya dalam proporsi yang sangat kecil. Namun ada lonjakan nih di rasio menjadi 0,42 di 2020, yang menunjukkan penggunaan utang yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang kemungkinannya terjadi karena adanya pandemi COVID. Namun seiring berjalannya waktu, rasio ini menurun lagi nih secara bertahap pada 2021 dan 2022 di 0,25 dan 0,22, yang menunjukkan langkah perusahaan dalam menurunkan ketergantungannya pada utang. Lalu pada 2023 ada sedikit peningkatan sebesar 0,01 saja dari 2022, yaitu menjadi 0,23. Nah, meskipun ada sedikit peningkatan nih, rasionya itu tetap berjalan pada tingkat yang moderat, lalu menunjukkan struktur pendanaan yang lebih seimbang antara utang dan juga ekuitasnya, serta kestabilan finansial dari 2021 hingga 2023 yang sangat amat terjaga. Lalu yang terakhir itu ada time interest earned ratio, yang mencerminkan perusahaan itu mampu nggak sih menutupin beban bunganya dengan laba operasionalnya. Nah, jadi di 2019 rasio ini sangat tinggi sekali di angka 630,83, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kapasitas yang luar biasa untuk membayar bunga utangnya. Namun, ada penurunan yang sangat signifikan menjadi 189,43 di 2020. Meskipun ada penurunan ini, perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar utangnya. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan penurunan
laba operasionalnya akibat dampak pandemi, tapi perusahaan ini masih memiliki buffer yang cukup untuk menutupi beban bunganya. Lalu pada 2021 dan 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis lagi sebesar 33,62 dan 27,52 yang mengindikasi adanya penurunan laba operasional yang cukup signifikan juga, sehingga kemampuan untuk membayar utangnya itu juga sangat terpengaruhi. Nah, pada 2023 ada sedikit perbaikan kecil dari 2022 menjadi 35,02, yang dimana kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya itu masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya, yang menunjukkan perusahaan ini mungkin harus lebih berhati-hati untuk mengelola biaya beban bunganya untuk menghindari potensi risiko keuangan yang lebih lanjut. Saya sendiri mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tentang beberapa jenis pada rasio profitabilitas. Nah, yang pertama ada net profit margin, yang kedua ada gross profit margin, yang ketiga ada return on asset. Sebelum kita masuk kepada interpretasi analisis rasio pada PT Surya Citra Media, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas sendiri memiliki makna, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Rasio ini penting bagi pelaku usaha untuk memahami agar dapat membuat keputusan yang kreatif dan inovatif. Kemudian, rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, menghitung pemasukan laba perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, mengetahui perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Kemudian, mengetahui seberapa produktif perusahaan dalam mengelola modal. Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari net profit margin. Nah, net profit margin sendiri memiliki arti rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari total pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin efisien pula perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, apabila margin yang rendah bisa menunjukkan adanya masalah dalam kontrol biaya atau strategi penjualan. Mari kita bahas mengenai net profit margin pada PT Surya Citra Media. Nah, saya telah menganalisis rasio net profit margin pada PT Surya Citra Media pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Bisa kita lihat pada Excel yang telah terlampir. Nah, pada tahun 2019, net profit margin yang dihasilkan oleh PT Surya Citra Media adalah sebesar 19%. Pada tahun 2020 sebesar 23%, pada tahun 2021 sebesar 23%, pada tahun 2022 sebesar 10%, pada tahun 2023 sebesar 2%. Nah, sebelum kita masuk pada kesimpulan, saya akan menjelaskan apa maksud persenan dari setiap tahun tersebut. Yang dimana artinya adalah setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan bersih sebesar 19% pada tahun 2019, 23% pada tahun 2020, 23% pada tahun 2021, sebesar 10% pada tahun 2022, dan sebesar 2% pada tahun 2023. Nah, bisa kita lihat NPM atau net profit margin pada PT Surya Citra Media terdapat sebuah grafik yang pada awalnya naik, pada tahun 2019 ke 2020 naik, kemudian pada 2021 stabil tetap, kemudian melakukan penurunan, bahkan penurunan drastis untuk rasio persenan net profit margin. Nah, hal itu menunjukkan bahwa adanya masalah dalam kontrol biaya ataupun strategi penjualan pada PT Surya Citra Media. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan finansial dan operasional perusahaan. Yang pastinya, net income atau laba bersih yang didapatkan oleh PT Surya Citra Media sangat mengalami penurunan. Nah, selanjutnya mari kita bahas analisis rasio yang kedua, yaitu gross profit margin. Apa itu gross profit margin? Gross profit margin adalah margin laba kotor yang mengukur seberapa besar persentase laba kotor perusahaan dibandingkan dengan pendapatan atau penjualannya.
Gross profit margin menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam memproduksi dan menjual barang ataupun jasa dengan mempertimbangkan hanya biaya langsung yang terkait dengan produksinya. Semakin tinggi GPM, semakin baik pula perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Sekarang, mari kita lihat gross profit margin yang telah terlampir pada Excel yang menunjukkan gross profit margin pada PT Surya Citra Media. Pada tahun 2019, PT Surya Citra Media menghasilkan gross profit margin sebesar 49%. Pada tahun 2020 sebesar 51%. Pada tahun 2021 sebesar 51%. Pada tahun 2022 sebesar 38%. Dan pada tahun 2023 sebesar 34%. Kemudian apa artinya? Nah, artinya pada tahun 2019 setiap Rp1 total aset menghasilkan pendapatan sekitar 48% pada laba kotornya. Pada tahun 2020 sebesar 51% laba kotornya. Pada tahun 2021 sebesar 51% laba kotornya. Pada tahun 2022 sebesar 38% laba kotornya. Pada tahun 2023 sebesar 34% laba kotornya. Nah, sama seperti net profit margin, gross profit margin pada PT Surya Citra Media juga mengalami grafik yang pada tahun 2019 ke 2020 naik dari 2020 kepada 2021 stabil, akan tetapi pada 2022 dan kepada 2023 mengalami penurunan GPM walaupun penurunannya tidak sejauh net profit margin, akan tetapi penurunan adalah sebuah penurunan. Apa artinya? Jika gross profit margin perusahaan semakin rendah setiap tahunnya, berarti ini menunjukkan beberapa hal yang berpotensi merugikan kesehatan finansial perusahaan. Yang pastinya, pendapatan dan gross profit ataupun laba kotor sangat berpengaruh pada gross profit margin PT Surya Citra Media. Nah, masuklah kita pada pembahasan terakhir, yaitu return on asset atau dikenal dengan ROA. Apa itu return on asset? Return on asset adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. ROA ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian mari kita analisis pada PT Surya Citra Media. Nah, pada tahun 2019, PT Surya Citra Media berhasil mengumpulkan ROA sebesar 16%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 17%, pada tahun 2021 sebesar 13%, pada tahun 2022 sebesar 6%, dan pada 2023 sebesar 1%. Artinya, setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 16% pada tahun 2019, 17% pada tahun 2020, 13% pada tahun 2021, 6% pada tahun 2022, dan 1% pada tahun 2023. Sama seperti net profit margin, sama seperti gross profit margin, bahkan return on asset pada PT Surya Citra Media juga mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun pada awalnya mengalami kenaikan pada 16 ke 17, kemudian selanjutnya mengalami penurunan. Berarti itu bisa menjadi pertanda bahwa adanya masalah dalam efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang pastinya net income juga sangat berpengaruh dalam terbentuknya return on asset ini. Baiklah, sudah selesai pembahasan mengenai materi saya, yaitu net profit margin, gross profit margin, dan return on asset pada PT Surya Citra Media pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, serta 2023. Kesimpulannya, analisis rasio profitabilitas sangat penting untuk kita analisis, yang kemudian kita cari interpretasinya untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan relatif terhadap pendapatan, aset, maupun ekuitas yang dimiliki. Kemudian, sebenarnya tidak hanya laba bersih dan pendapatan, akan tetapi banyak sekali faktor yang memengaruhi rasio profitabilitas pada perusahaan. Yang pertama ada pendapatan dan penjualan, kemudian ada biaya operasional, yang kemudian ada HPP, harga jual produk, inovasi dan teknologi, struktur pembiayaan, manajemen keuangan, persaingan pasar, kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, kualitas manajemen,
dan perubahan dalam industri dan teknologi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang memengaruhi rasio profitabilitas dalam perusahaan. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendengarkan sampai habis. Terima kasih juga untuk Bu Nadia. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Mohon maaf apabila masih dapat banyak kekurangan dalam video kali ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada return on equity atau ROE. Nah, jadi ROE ini untuk mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Nah, untuk ROE sendiri itu ada tahun 2019 yang dimana sebesar 0,26, tahun 2020 sebesar 0,38, tahun 2023 sebesar 0,23, tahun 2022 sebesar 0,13, dan tahun 2023 sebesar 0,05, yang dimana ini mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2023. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan memberikan pengembalian yang lebih rendah kepada pemegang saham setiap tahunnya, yang bisa mengindikasikan penurunan profitabilitas atau peningkatan ekuitas tanpa diiringi dengan peningkatan laba yang proporsional. Nah, yang dimana perusahaan mungkin kurang efisien dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham, dan mungkin ada masalah di pengelolaan aset dan utang. Yang kedua ada return on sales atau ROS. Nah, jadi ROS ini untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengubah pendapatan dari penjualan menjadi keuntungan. Nah, untuk ROS tahun 2019 yaitu sebesar 0,26, tahun 2020 sebesar 0,29, tahun 2021 sebesar 0,29, tahun 2022 sebesar 0,15, tahun 2023 sebesar 0,06. Nah, yang dimana itu juga mengalami penurunan dari 2022 hingga 2023 pada ROS. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba yang lebih sedikit dari setiap penjualan yang dilakukan. Nah, yang bisa mengindikasikan meningkatnya biaya atau menurunnya efisien operasional atau menghadapi persaingan yang ketat sehingga margin keuntungannya menipis. Nah, yang terakhir ada operating profit margin atau OPM. Nah, jadi OPM ini itu untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengelola operasi bisnisnya. OPM ini yaitu terdiri dari tahun 2019 sebesar 0,26, tahun 2020 sebesar 0,29, tahun 2021 sebesar 0,29, tahun 2022 sebesar 0,15, tahun 2023 sebesar 0,06. Ya, ini menunjukkan peningkatan signifikan pada rasio dari 2021 hingga 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pengurangan biaya operasional atau meningkatnya pendapatan operasional sehingga menambah laba operasionalnya. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi analisis rasio. Yang pertama, ada rasio price earning. Rasio dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam penilaian pasar terhadap perusahaan. Di tahun 2019 tercatat 19,34 mencerminkan optimisme moderat dari investor mengenai prospek laba perusahaan. Namun pada tahun 2020 rasio ini melonjak menjadi 28,28, menunjukkan harapan yang tinggi terhadap pertumbuhan laba di tengah kinerja yang baik. Setelah itu terjadi penurunan drastis pada tahun 2021
menjadi 15,29 yang dapat diartikan sebagai penurunan kepercayaan pasar, mungkin disebabkan oleh penurunan laba bersih perusahaan. Stabilitas sedikit terlihat pada tahun 2022 dengan rasio 15,38, menunjukkan bahwa penilaian pasar tidak banyak berubah meskipun masih dalam level yang lebih rendah. Namun pada tahun 2023 membawa kembali lonjakan yang signifikan dengan rasio mencapai 32,14, menunjukkan optimisme yang tinggi kembali terhadap prospek perusahaan. Meskipun bisa juga mengindikasikan risiko jika ekspektasi pertumbuhan tidak terpenuhi, secara keseluruhan, analisis ini mencerminkan dinamika kepercayaan pasar dan fluktuasi kinerja perusahaan yang harus diperhatikan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi. Baik, selanjutnya analisis rasio price book value. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan perubahan signifikan dalam penilaian pasar terhadap perusahaan. Pada tahun 2019, rasio tercatat 3,77, mencerminkan bahwa investor bersedia membayar hampir 4 kali lipat dari nilai bukunya, menandakan optimisme yang tinggi terhadap prospek perusahaan. Namun pada tahun 2020, rasio ini meningkat tajam menjadi 8,33, menunjukkan ekspektasi pasar yang sangat positif. Meskipun hal ini juga bisa menggambarkan resiko jika perusahaan tidak memenuhi harapan tersebut. Memasuki tahun 2021, rasio turun menjadi 2,76, yang menunjukkan bahwa pasar mulai meragukan pertumbuhan laba perusahaan. Penurunan lebih lanjut terjadi di tahun 2022 dengan rasio mencapai 1,50, menandakan bahwa saham mulai dianggap undervalued, memberikan peluang kepada investor untuk membeli pada harga yang lebih menarik. Akhirnya, pada tahun 2023, rasio terus menurun menjadi 1,27, semakin memperkuat indikasi undervaluasi tersebut secara keseluruhan. Analisis ini mencerminkan dinamika kepercayaan pasar terhadap perusahaan dengan tren menurun dalam rasio menunjukkan potensi peluang investasi yang menarik, namun juga mengindikasikan perlunya perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Sekian, terima kasih.